Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Jadi nggak ada yang nggak untung sama kita orang beriman. Kalau mahdhoh sejatinya kenikmatan, kita katakan yang enak, itu siapa yang tak mau? Ya, semua setuju. Kalau mendapat kenikmatan secara lahiriah, badan sehat, tenang pikiran, kantong penuh, tak apa isinya saya tanya. Ya, jadi siapa yang tak suka demikian? Tapi ketika kita mengalami kekurangan, iya, kurang napas saja tak enak. Apalagi, ya. Nah, ditakutkan kurang amal tuh yang tak terasa kita. Ya, sesak napas, kurang napas berarti kurang oksigen. Terasa terus. Ya, kurang duit, apalagi oma-oma. Ya kan? Nah, sebenarnya itu juga nikmat. Disuruh mengadu kepada Allah. Cuman tak kesana jurusan kita kadang. Ya, begitu hati nanti ada gundah, ada gulana, ya, ada humum, ada ghumum. Sedih, ada duka cita, ruwet. Nah, Gus Bah bilang, agama itu ojo gawe ruwet. Kita beragama itu, coba jangan gambarannya kita udah ngaji ke sana kemari, kitab kurang apa lagi? Kitab 8 sekali ngaji, bukan satu kitab 8 di sini. Nah, kurang hebat apa lagi coba? Nah, kenapa masih banyak ruwet, ngegrundel kata orang tahu sana, ngeganjel kan kita bikin mangkel gitu ya. Kenapa kok harus itu yang sering ya kita tampilkan, bahkan mungkin orang sampai melihat dari muka kita, dari penampilan kita, kok lain kakak nih, kok lain apa nih, yang gitu ya. Nampak ke orang. Padahal kalaupun kita punya masalah, kita masih bisa tersenyum. Berarti orang kan positif sama kita ya. Yang sekarang ini positif ditakutkan sekali. Ya, orang lebih cinta sama negatif daripada sama yang positif. Pahamnya, Bu? Ini banyak anak gadis pahamnya kalian. Nah, sekarang ini kalau positif takut sekali. Ya. Covid. Ya takut lah kalau dipositifkan kan. Nah, akhirnya ya begitulah tren. Ya. Jadi yang seharusnya tidak ditakuti malah ditakuti atau ditakut-takuti. Yang seharusnya kita bahagia, senang, malah ya itu tidak diberikan atau dibatasi. Nah, kalaulah seperti itu lebih kita tonjolkan, mana kesyukuran kita? Ya, setiap ada pembicara pasti diingatkan, mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Tunjukkanlah, buktikan. Kan begitu. Nanti ujung-ujungnya sih kayak dulu. Apa?
tadbir. Kan itu kaji dulu kan? Ngatur hati itu walau tidak ke mulut sampai, tapi hati itu kok begini, kok begitu. Syarat hamba itu supaya sukses dia menegakkan ubudiyah, nilai-nilai kehambaan itu jangan banyak ngomel. Jangan banyak risau. Ngeluh. Ya udah, ikuti saja kerja Allah itu apa. Tugas kita, tugas awak laksanakan. Aman itu. Tapi karena nggak beres, ya tugas-tugas yang ditugaskan, kita pun ikut berbicara. Sebenarnya kita nggak layak mengomentari jalan. Karena bukan kita orang PU. Ya. Kita nggak layak mengomentari ini dan itu. Tapi karena tidak layak, tidak baik, bahkan tidak benar. Nah, kalau sama Allah nggak ada yang tidak layak. Berarti apa? Kitalah yang kurang layak. Ya, atau belum layak untuk menegakkan nilai-nilai kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu sudah tegak, ya dilatih, insya Allah nggak banyak problem. Ya, kata Ibnu Athaillah, la tas taghrib ya wuku al akdar. Ya, kau jangan merasa aneh dengan terjadinya macam-macam ini. Madum fi hadzal dar. Selama kau berada di dunia ini akan aneh, akan ada saja yang kayak gitu. Ya, sedikit saja kan? Jangan kau merasa aneh, bingung dan lain sebagainya. Ya, dengan kekeruhan-kekeruhan yang ada. Dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Selama kita berada di negeri ini. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, misalnya ada begini-begini, tetap tersingkat. Dunia. Ingat saja begitu. Ya. Kok sakit begini-begini? Dunia. Cerita akhirat nggak ada sakit. Cerita akhirat nggak ada gundah, nggak ada gelisah. Makanya cepat-cepat ingatkan. Ingat pesan Ibnu Athaillah itu. Singkat saja. Kau janganlah merasa aneh selama kau berada di atas dunia ini. Kan simpel kali kan? Nah, cepat juruskan ke sana. Kalau terjadi macam-macam. Kok si anu itu benci sama aku? Dunia. Udah ingat. Ingat gitu aja Ibu ya. Jangan di sosmed Bu. Ya, nanti wirid pun bahas itu dulu. Nah, hilang pahala wiridnya. Kok wirid berdosa? Ya, bahas orang. Nah, ini hati-hati. Nah, masuk gaji. Itu mukadimah lah dulu ya. Pengajaran yang ke 21. 21. Ya, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, selesaikan olehmu akan dirimu pada berbuat ibadah akan daku. Jadi, iya, selesai itu apa? Bukan menyelesaikan ibadah, udah siap. Bukan itu sebenarnya. Betul-betul bertekun kita. Ya. Jadi memang dengan kesadaran, ya, dengan kepatuhan, jangan hanya prokes saja dipatuhi, tapi proket nggak dipatuhi. Tahu proket Bu? Sini tahu apa nih proket? Protokol ketuhanan sama proken. Protokol kenabian itu yang mau kita imbangi. Jadi prokes itu nggak terlalu kali usah kita takutkan. Kalau proket kita tegakkan, insya Allah prokes dengan sendirinya selesai. Ya, cuman panitianya saja belum mau nyabut. Ya, makanya kita pakai proket, protokol ketuhanan. Ini apa? Ini protokol ketuhanan. Berkumpul di rumah Allah, bahasa agama. Siapa bilang ini tidak dirahmati oleh Allah? Siapa bilang ini tidak dilindungi oleh Allah? Ya udah, yakinkan itu. Kita sedang menegakkan protokol ketuhanan. Ya, mesti yakin. Semangat. Jadi jangan ngaji ntar asal dengar orang meninggal, asal dengar orang meninggal kaget. Tak juga balik ke Allah. Nanti tertipu kita. Nah, jadi selesaikan ibadah
kepadaku, kata Allah, ya, niscaya aku penuhi akan hatimu dengan nur. Ya, kita dibilang ikhlas, nggak berani. Ada yang berani? Tunjuk tangan. Ngaku udah ikhlas. Kalau ngaku-ngaku banyak. Ya, ngaku Nabi aja orang berani. Ngaku Tuhan pun ada di Semarang. Ngaku Tuhan, itu pun ada pengikutnya. Padahal barang busuk itu kan, ada juga yang ikut. Nah, aneh, ya aneh. Barang buangan itu, kan gitu ya. Nah, tapi ada saja yang mengutipnya. Na'udzubillah. Makanya laku ajaran sesat itu. Ya, ngaku Jibril udah mati. Ya, yang ngaku Jibril udah mati. Ya, ternyata Israel ya tidak mengakui itu kawan akrabnya. Kan gitu ya. Gimbal juga yang Israel mati. Nah, itu. Jadi selesaikan apa? Sepenuh hati. Itu dia bahasanya. Beribadahlah kepada Allah sepenuh hati, senang, riang, gembira. Jadi kalau tingkatannya itu apa? Oh, begitu bunyi kaset, dia pun sudah ada alarm berbunyi. Terus bersiap dia. Atau bahkan lebih dari itu, sebelum bunyi kaset, sebelum alarm berbunyi, dia sudah bersiap. Ya, bergegas, senang dia, riang menuju rumah Allah. Maka nanti hatimu kepenuhi dengan nur, dengan cahaya. Kenapa? Ya, Allah itu senang kalau dia disambut. Ya, kita saja senang kalau disambut. Coba kita bertamu. Udah janji padahal nak bertamu. Assalamualaikum 3 kali. Tak bersuara tuan rumah. Ya kan? Kurang yakin, assalamualaikum. Padahal kalau udah 3 kali, dah, ya berhenti dulu. Enggak, kurang lagi di gedornya, kurang lagi di HP-nya. Ternyata tidak keluar tuan rumah, atau lupa tuan rumah. Bagaimana perasaan kita? Saking ya tak senangnya itu bukan kecewa lagi, kuciwa. Ya, itu sangat kecewa namanya ya. Kecewa. Nah, kita tak mau mendapat hasil yang mengecewakan. Maka yuk, ya, selesaikan ibadah itu, ibadah kita kepada Allah. Apa? Nah, kami punya moto. Beramal sepenuh hati, mengaji sampai mati. Nah, moto kami itu. Ya, beramal sepenuh hati, mengaji sampai mati. Kenapa ngaji Pak? Belum mati. Kenapa ngaji Mak? Belum mati. Udah jawab itu. Ya. Nanti ini Pak ya udah. Kenapa kok masih ngaji? Belum mati. Apa tuh kok ngaji lagi? Mati. Ya itu. Jadi kok cari yang singkat-singkat saja. Ya, biar nggak banyak alasan. Nanti kalau kita banyak alasan, banyak pertanyaan nanti di akhirat. Nah, jadi apa? Sudahlah, di dunia ini nyerah saja sama Allah. Nanti di sana kan Allah maklumi. Oh, ini hamba aku dulu kalau di dunia gak banyak macam-macamnya. Walaupun agak lagak juga. Tapi dia mengakui dia punya kesalahan. Ya. Nah, beribadah sepenuh hati. Allah berjanji, niscaya aku penuhi akan hatimu dengan nur. Jadi kalau ada apa-apa, ya, kita takut ada apa-apanya. Enggak apa-apa, enggak. Takut kalau ada apa-apanya. Jadi karena nur tadi tertuntun kita. Mungkin dibocorkan ban kita oleh Allah, mungkin disakitkan oleh Allah, mungkin memang dilambatkan oleh Allah. Sehingga apa? Yang tak elok tuh terhindar kita. Karena ada nur dari Allah. Ada sajalah tuntunan Allah untuk kita. Kalau dulu langsung ada yang haram tuh tak bergerak tangan ulama tuh. Kalau kita sekarang asal tak nyata haram, ambil. Ya, halal lo nggak nampak haramnya, kan gitu ya, halal lah itu. Nah, jadi kalau istilahnya ada kaji fikih, ada kaji warok. Kalau warok tuh
ada terbersit keraguan, sah. Itu wara' namanya. Kalau fikih, nah warak nggak apa-apa. Ya, tahu warak kan Bu? Nah, konyang. Nah, tak nyata itu haramnya, ambil. Boleh. Tapi kalau takut, sah, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukan. Sudah. Itu warak tadi kan? Ragu-ragu, usah. Datang, usah ambil. Sombong kali biar. Ya. Kita jaga ini payah. Jaga hati itu payah. Jadi apa? Nah, jangan banyak-banyak terlibat ya, sampai ke dalam, sampai jauh tentang hal-hal yang merusakkan hati. Karena natanya payah, mupuknya payah. Dapatkan obatnya payah. Dokternya tak berani ngaku. Kalau adalah sini, pelang. Buka praktek kebatinan. Ya, apa? Mengobati penyakit iri, dengki. Malas ngaji. Nah, bolehlah itu kita beli obatnya. Ya, tanya. Nah, Pak, Syekh, Kiai bergaransi enggak? Enggak usah. Iya kan? Manjur enggaknya ini? Oh, manjur Pak. 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu minum obat ini, insya Allah duha rajin, tahajud rajin, ngaji pun rajin. Kira-kira ada enggak itu? Tak berani. Karena yang masang pelang itu pun bermasalah itu hatinya. Berani menjamin orang makan obatnya rajin ibadah kan gitu ya. Tapi kalau apa? Kumpul hari ini ada bagian sembako. Kita sholat duha dulu. Banyak yang rajin. Karena ada pahala kontan. Ya, naudzubillah. Dan aku beri barokah bagimu pada rizkimu. Ya kan? Jadi apa? Kalau kita tidak selesai ibadah kita tadi, tidak sepenuh hati, begitu telepon berdering, ini can. Ada mangsa. Ya, ada pelanggan atau segala macamnya. Jadi apa? Salat pun terganggu. Ibadah pun terganggu. Berarti apa? Mengurangi barokah rezeki kita. Jadi ada kaitannya. Kalau memang kita sepenuh hati, insya Allah bukan banyaknya, tapi manfaatnya. Berapa banyak orang punya macam-macam, tapi tak bermanfaat. Dia cuma punya kebun 1 rantai, setengah rantai, tapi macam-macam ada di situ. Ya. Nak kangkung ada, nak bayam ada, nak daun ubi ada, nak daun apa lagi? Daun pintu ada juga di rumah. Nak cabai ada. Lengkap. Ya, walau kecil, walau sedikit, tapi lengkap. Kenapa? Tanah yang sedikit barokah. Tidak disibukkan dengan sebentar-sebentar belanja. Jadilah meringankan uang belanja. Ini tanah berhektar-hektar, tapi tak barokah. Hanya tumbuh rumput dan ilalang. Digarap orang pun tak tahu, dipindah orang patoknya pun tak tahu. Kenapa? Tak barokah. Walau lebar, walau luas. Nah, jadi nyambung. Ibadah sepenuh hati, masuk, kita akan dijamin mendapatkan nur, dan Allah menjamin keberkahan rezeki kita. Jadi diingat ya, rezeki yang banyak itu jangan cuma diminta, lupa minta rezeki yang barokah dan cukup. Ya. Nah, Tuan guru kami setengah marah dia. Minta rezeki banyak aja, lupa minta cukup. Dan kita kan gitu ya. Coba, Allahumma rizqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan musahhala. Ya, udah mudah, rezeki halal banyak, berkah, apalagi musahala mudah, wadawama, dan terus menerus, wakafafa jarang diminta. Dan cukup. Makanya yang berdasi-dasi itu
walaupun digaji sama rakyat belum cukup dia. Kenapa? Nggak barokah dia. Jabat aja tuh nggak barokah. Pejabat merangkap sebagai penjahat. Na'udzubillah. Biarlah kita ini rakyat biasa, rakyat kita, nggak pejabat, tapi bukan penjahat. Alhamdulillah. Sponsor lewat biar tak ngantuk. Ada hikmahnya semua. Tadi juga ngaji hikmah ya. Allahu Akbar. Dan sampaikan ya kepada tubuhmu akan istirahat, yakni senang dan suka. Berikan kesempatan sama tubuh itu apa? Istirahat. Rehatlah. Senang dan suka. Ya, kalau sana kan ada yang suka-suka depan sana kan. Saya suka deras. Suka tenang nggak ada ya? Suka yang deras-deras ya. Atur bikin lagi, saya suka tenang. Asal jangan menghanyutkan. Ya. Nah, jadi apa? Sampaikan hatimu tuh istirahat. Apa? Senang dan suka. Intinya di sini. Hati lahiriah itu menunjukkan batin. Jadi kalau ada orang senyum, sumringah, ya, ya ketawa-ketawa kecil dia, ya kan? Itu insya Allah tanda batinnya senang. Tapi kalau udahlah muka jok paut, nah kohut, bukan korsel dia, korut Korea Utara, ya Bu. Korsel lah Bu, Korea Selatan Bu. Jadi apa? Itu menunjukkan batin. Jadi kita pun melihat orang yang tak senang dari raut mukanya, kita pun tak senang. Artinya apa? Terikut. Psikis kita, jiwa kita tuh ikut. Ngapolah omak-omak nih. Kan gitu ya. Bermuram durja. Itu kata orang lama kan. Jadi terpengaruh kita juga. Apa? Jangan-jangan coba kita hindarkan orang yang memberikan penilaian kepada kita. Jangan ada bahasa jangan-jangan. Gara-gara penampilan. Cobalah saya datang kemari. Ya. Waalaikumsalam. Salaman juga. Tapi tak senyum sedikit pun. Sampai buka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang dulu muka berak. Kan gitu ya. Tegang. Pasti bapak dan ibu gak enak melihat saya. Pasti tadi punya persepsi, tanggapan masing-masing. Ngapolah Ustaz nih. Ngapolah malam nih. Pasti begitu kan? Sedikit banyak ada. Kalaupun mungkin tak sadar sebelahnya, di guetnya. Tak kau perhatikan tadi. Malam tuh. Mudah-mudahan. Ya walaupun gundah dari Medan, gelisah. Sampai sini disimpanlah itu. Ya. Ditunjukkanlah yang sumringah tadi. Ya. Yang apa? Yang semangat lah. Apa pula guru ngajar masih. Ya. Bermuram durja, bermasam muka. Tak elok. Jadi kata Allah, kalau udah senang, coba seandainya pun kita ini tak bisa kita berjalan, tapi pikiran tenang, ya itu lebih enak daripada bisa kemana-mana tapi tak tenang, ya. Maka wali-wali Allah itu ada yang lumpuh sekian tahun. Tapi terasanya nikmat Allah ya ketika menghadapi ujian tersebut. Ya. Nah, jadi kita bukan wali Allah, tapi ikutlah jejak wali Allah itu. Kenapa hati mereka senang? Karena mereka bergantung kepada yang maha menyenangkan. Ya, yang memberikan kesenangan, kesusahan kan Allah. Sudah serahkan. Usaha apa kita sudah lakukan, sudah serahkan. Jadi tak bertambah penyakit.
Sudahlah aku bersuntik, sudahlah aku berobat, segala macam lah usaha. Ngapolah tak tambah penyakit enggak? Tambah penyakit, ngeluh. Coba, ya Allah, hamba-Mu sudah berusaha sekuat tenaga, rasanya ya menurut hamba ini Allah yang dhaif yang lama ini cukup ya Allah. Kau tenangkanlah hati hamba-Mu ya Allah, supaya tidak terus-terusan beriktimat, bertumpu, berpegang sama perantara-perantara ini. Karena hakikatnya yang menyuruh berobat pun Engkau ya Allah. Sudah, insya Allah bisa lebih tenang. Terasa juga sakit itu, tapi tidak ngefek sampai ke hati yang paling dalam. Jadi kenapa? Kalau sampai dia nyerang hati, insya Allah nggak akan bisa berzikir, nggak akan bisa istighfar, beramal. Amal hati itu kosong nanti. Na'udzubillah. Karena mikirin kesebab tadi. Ujung-ujungnya tadbir lagi, ngatur. Hati-hati. Dan jangan lalai engkau daripada menyebut akan daku. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Hei orang-orang beriman, namanya orang beriman apa? Udzkurullah, kalian ingat Allah, dzikran katsira. Ya. Kelawannya but ingkang kathah gitu. Dengan sebutan yang banyak. Allah enggak kasih batasan di situ. Sudah sebanyak-banyaknya, jangan sesempat-sempatnya. Mesti disempatkan. Nah, makanan hati itu zikir. Apa? Allah, 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 Allah. Rasakan. Jadi jalan sifat 20 itu jalan. Jangan ngaji sifat 20 jalan terus. Tapi stres-stres terus juga. Ya kan, Bu? Jangan. Resapkan itu. Ya. Buat apa kita belajar wujud, kita bakok dan seterusnya, ditambah ini lagi akhlak, tasawuf, tasawuf juga iman kita, ya kan, pikiran kita. Nah, coba tauhid itu digabung ini, tambah ma'rifah. Jadi kalau sudah ngaji tauhid berdalam-dalam, tak ta'aluk sampai nggak ta'aluk lagi pun kita, gitu ya. Nah, jadi kalau ingat masih di kitab teori itu maksudnya. Kaji itu besok lah, atau nanti malam. Morning kepala, tak bisa tidur. Bisa amalkan kaji enggak? Terus sponsor dari atas. Ya, ada hikmahnya. Yang mau ngantuk tak jadi ngantuk. Jadi banyak malam di hikmah ya. Ya, untung juga panitia ingat tadi. Saya udah nengok-nengok juga, tadi di sebelah. Ya. Tapi tak mungkin lah. Awak bercita-cita kan? Adalah. Nah, jadi jangan lalai. Lalai itu kawannya lali kata orang Jawa. Iya kan? Ini kan bahasanya lali nih. Ojo lali. Jangan lupa. Jangan lalai. Kalau dia enggak apa, teringat jadi orang Jawa. Oh, jangan lali. Ada bahasa Jawa. Ya, jangan lalai daripada menyebut akan daku. Ya, menyebut itu mengingat. Ya, jadi ingat itu tak mesti pakai mulut. Capek mulut, main hati. Kalau bisa hati dan mulut main, paten. Seiring sejalan. Maka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu tap dipantik sedikit, dipancing Allah, Allahu Akbar, subhanallah, langsung dia bergetar hatinya. Kenapa? Karena berlatih. Ya, karena sering disebut. Otomatisnya hidup. Begitu air berkurang, tek, bunyi, ngalir air. Nah, begitu juga kan di sini. Jangan lalai. Berarti apa? Harus memang menyiapkan, ya, menyempatkan untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika lalai engkau daripada menyebut akan daku, niscaya aku penuhi akan hatimu kepapaan. Ya.
lalai, nanti akibatnya hati penuh dengan kepapaan, kekurangan, kekosongan, ketiadaan. Kok bingung ya? Badan tak sakit, duit banyak. Ya, apa? Macam-macam punya, tapi kosong. Kenapa? Lalai dari Allah. Jangan sikit-sikit ke dukun. Ya. Nah, itu. Jangan sikit minta apa? Sama Ustadz minta air. Habis airnya ya habis. Ya. Tak mujarab Ustadz tuh. Pak Isa tak mujarab. Kan gitu ya. Apa diombus-ombusnya? Jangan-jangan pura-pura dia ngombus. Udah curiga lagi. Padahal hati yang bermasalah. Kata Ibnu Athaillah lagi, la tatrukil dzikra. Jangan kau tinggalkan zikir. Ya. Walau kau sedang lalai. Artinya apa? Lalai ini belum nyangkut tadi, belum nyambung di hati. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Langsungkah itu menjadi kesadaran dalam hati? Enggak. Wong masih dengar orang mati karena coronanya ketakutan. Berarti masih lebih besar corona itu. Ya kan? Jadi kalau Allah yang Maha Besar, udah. Apapun penyebabnya, Allah hakikat. Musabbibul asbab. Sumber dari segala sebab itu siapa? Allah kan. Sudah berserah aja kepada Allah. Udah. Jadi makin tenang dia. Allah yang mematikan. Aman. Ini kenapa? Covid. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, cepat-cepat ditanya, Covid. Kenapa berubahnya? Tak Covid pun dulu mati juga nya. Ya kan? Sudah. Ini musim. Ya. Musim akan berlalu. Ini musim dugu kan? Sampai kapan? Ya sampai habis. Berlalu enggak? Udah. Sampai kapan panitia Covid mempertahankan Covid-nya? Payah kali. Sampai kapan tahan mereka itu akan mempertahankan Covid-nya? Jangan satu lagi tambah ya orang Jawa tuh. Jangan. Nah itu. Ini karena panitianya aja belum mau menggeser. Kan gitu ya. Nah itu. Kan bilang. Nah itu aja. Kalau besar sama Allah enak. Ya. Tak palah kali ketakutan. Mungkin khawatir namanya dunia tadi kan. Jadi jangan kalian tinggalkan zikir ma'adami udurika fihi. Kalau nggak salah itu ibaratnya. Walaupun hatimu belum hadir pada waktu berzikir itu. Belum nyambung. Ya, otomatisnya belum hidup. Biar la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar terserah. Pokoknya ini dihiasi dengan macam-macam daripada ngomong yang macam-macam. Nanti dari zikir ma'al ghaflah ya diangkat oleh Allah zikir yang masih lalai tapi terus diangkat oleh Allah kepada zikir ma'al hudur. Nanti lama-lama terasa ada nikmat, ada yang kurang. Apa? Belum zikir. Nanti lama-lama meresap dia. Nah, jadi makanan hati lah itu.